Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Aulia dengan NIM 2514070019. Saya mengambil materi dari buku Prof. Dr. Haji Ramayulis yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. Materi saya itu pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran Islam yang terdapat dalam halaman 169 sampai 216. Dan penerbitnya itu Kalam Mulia, Jakarta, Jalan Teladan nomor 2, Johor Baru 5. Yang pertama itu pendekatan. Pengertian pendekatan merupakan terjemahan dari kata approach dalam bahasa Inggris yang diartikan dengan menghampiri jalan. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa approach adalah cara menghampiri atau mendatangi sesuatu. Pendekatan dalam pendidikan Islam terbagi menjadi 7. Pertama itu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok. Tidak semua pengalaman dapat bersifat mendidik karena ada pengalaman yang tidak bersifat mendidik. Misalnya mengajar anak menjadi pencuri. Metode mengajar yang dapat dipakaikan dalam pendekatan pengalaman yaitu metode eksperimen, metode latihan, metode sosiologi drama, dan metode pemberian tugas. Yang kedua itu pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Dengan pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara berkelompok. Sangat penting menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada awal kehidupan anak, seperti membiasakannya sholat 5 waktu, berpuasa. Metode mengajar yang digunakan dalam pendekatan pembiasaan yaitu metode latihan, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Selanjutnya yang ketiga itu pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam, serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmaniah maupun perasaan rohaniah. Metode yang dapat digunakan dalam metode pengalaman ini yaitu metode ceramah dan metode bercerita. Selanjutnya pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan mempergunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Perbedaan manusia dengan makhluk yang lain terletak pada akal manusia. Yang keenam adalah pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan baik yang berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidikan, dan tenaga pendidik yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Keteladanan pendidik terhadap peserta didik merupakan kunci keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial anak. Hal ini karena pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak yang akan dijadikannya sebagai teladan dalam mengidentifikasikan diri dalam segala aspek kehidupannya. Figur pendidik tersebut terpatri dalam jiwa dan perasaannya dan tercermin dalam ucapan dan perbuatannya. Yang ketujuh itu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang memadukan beberapa pendekatan secara bersamaan. Dalam pendidikan agama Islam, pendekatan ini meliputi yang pertama itu keimanan, membantu peserta didik untuk memahami adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua itu pengalaman, memberi kesempatan peserta didik mempraktikkan ibadah dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga pembiasaan, membiasakan sikap dan perilaku baik sesuai ajaran Islam dan budaya bangsa. Yang keempat rasional, mengembangkan penggunaan akal untuk memahami serta membedakan perilaku baik dan yang buruk. Yang kelima, emosional, menggugah perasaan peserta didik agar menghayati ajaran agama dalam kehidupan. Yang keenam, fungsional, menunjukkan manfaat materi agama
atau Al-Quran, akidah, syariah, akhlak, dan tarkih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, keteladanan. Guru, tenaga pendidik, dan orang tua menjadi contoh baik bagi peserta didik. Selanjutnya, metode. Pengertian metode secara etimologi. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqah yang berarti langkah-langkah strategi dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, menurut Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metodologi adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Dasar metode pendidikan Islam. Metode pendidikan merupakan sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan tersebut. Dalam hal ini tidak terlepas dari dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. Yang pertama itu dasar agamis merupakan metode pendidikan Islam berdasarkan pada agama Islam yang menjadi sumber ajarannya adalah Al-Quran dan hadis dan dilaksanakan selama tidak keluar dari koridor Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam pelajaran olahraga, seorang pendidik harus menggunakan pakaian yang islami dalam olahraga. Yang kedua itu dasar biologis. Perkembangan biologis mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektualnya, sehingga semakin lama perkembangan biologis seseorang, maka meningkatkan pula intelektualnya. Misalnya, anak yang rambut jauh seharusnya duduk di bangku depan agar dia tidak bermain-main dan memperhatikan seluruh materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, dasar psikologis. Metode pendidikan seorang pendidik di samping memperhatikan kondisi jasmani, peserta didik juga perlu memperhatikan kondisi jiwa dan rohaninya. Sebab manusia pada hakikatnya terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Yang kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, dasar sosiologis. Metode pendidikan Islam mempunyai dasar sosiologis baik dalam interaksi yang terjadi sesama peserta didik, guru dengan peserta didik, guru dengan masyarakat, dan peserta didik dengan masyarakat. Dengan dasar sosiologis, seorang pendidik dalam internalisasikan nilai yang sudah ada dalam masyarakat, diharapkan dapat menggunakan metode pendidikan Islam agar proses pembelajaran tidak menyimpang jauh dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya itu prinsip-prinsip metode mengajar. Yang pertama itu metode harus memanfaatkan teori kegiatan mandiri. Yang kedua, metode tersebut harus memanfaatkan hukum pembelajaran. Yang ketiga, metode tersebut harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Yang keempat, metode tersebut harus didasarkan atas teori dan praktik yang terpadu dengan baik dan bertujuan menyatukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, metode mengajar dalam pendidikan Islam, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode kerja kelompok, metode cerita, metode amsal, dan metode targhib dan metode tarhib. Selanjutnya, teknik pembelajaran dalam pendidikan Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendidik melalui keteladanan. Dalam proses pendidikan, berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi teladan peserta didiknya. Teladan dalam semua kebaikan dan bukan sebaliknya. Dengan keteladanan itu dimaksudkan peserta didik senantiasa akan mencontoh segala sesuatu yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, mendidik melalui kebiasaan faktor. Ini perlu diterapkan pada peserta didik sejak dini. Contoh sederhananya, misalnya membiasakan mengucapkan salam pada waktu masuk dan keluar rumah. Yang ketiga, mendidik melalui nasihat dan cerita. Cerita-cerita dan nasihat itu sangat besar pengaruhnya pada perkembangan psikologis peserta didik bila disampaikan secara baik. Yang keempat, mendidik melalui disiplin. Peserta didik tahu dan mampu mematuhi dan menaati ketentuan yang berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelima, mendidik melalui partisipasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa manusia lain. Ia saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga perlu bekerja sama agar percaya mempercayai dan saling menghormati.
Demikianlah beberapa teknik yang dikemukakan. Penggunaannya dapat dilakukan secara bersama-sama atau saling menjunjung satu sama lain.